wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Al-Amin, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 3, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ASN berakhlak dengan materi harmonis, loyal, dan adaptif. Ini adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Nah, penerapan sikap berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya berlaku untuk sesama ASN atau lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Nah, sikap perilaku ini dapat ditunjukkan dengan cara ada 3, yaitu toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam menunjukkan suasana dan budaya harmonis. Peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Adapun budaya harmonis yaitu dalam dunia nyata, upaya untuk mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Oleh karena itu, upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus. Nah, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personil dan stakeholder. Materi kedua yaitu loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Nah, terdapat beberapa ciri karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas. Antara lain, yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Serta yang kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Adapun panduan perilaku loyal yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci nilai loyal adalah yang pertama, komitmen. Yang kedua, dedikasi. Yang ketiga, kontribusi. Yang keempat, nasionalisme. Yang kelima, pengabdian. Nah, untuk menciptakan dan membangun perilaku loyal ada beberapa yaitu yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Yang pertama itu, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS. Yang kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Nah, kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian atau komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Materi ketiga yaitu adaptif.
Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan yang strategis, kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adapun panduan perilaku adaptif yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Johnson 2012 mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA. Yang pertama itu Vocality, Uncertainty, Complexity, Ambiguity dilawan dengan Vision, Understanding, Clarity, Agility. Nah, fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur, yaitu landscape, pembelajaran, dan yang ketiga kepemimpinan. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Penerapan budaya adaptif akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi berkinerja tinggi dengan bercirikan antara lain. Yang pertama, organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, terbangun suasana kepercayaan, berbagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi. Yang ketiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain. Yang keempat, ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide, pemikiran, stimulus yang tidak diminta satu sama lain. Yang kelima, unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada ASN, yang memberikan kesempatan untuk pengembangan pribadi melalui pengalaman baru, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan pengertian. Yang keenam, sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi secara intelektual, finansial, dan emosional. Jadi, penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Dan budaya adaptif juga sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum.